Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik semoga apa yang kita lakukan di hari ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf untuk mengganggu waktu istirahatnya. Untuk hari ini adalah kegiatan diseminasi saya. Ketika saya melakukan kegiatan bakal calon kepala sekolah yang dilakukan kemarin lebih kurang 18 hari. 8 harinya itu saya online dan 10 harinya itu kami tetap muka atau offline. Nah, di situ banyak hal yang saya pelajari dan kami diberikan bekal atau ilmu untuk bagaimana kami nantinya jika diberi kesempatan untuk memimpin suatu sekolah seperti itu. Lebih kurang kegiatannya itu ada tes awal dan berikutnya kami diberikan untuk materi belajar mandiri namanya. Belajar mandiri itu itulah seperti yang dibuat tadi, kira-kira 8 hari tersebut, dan 10 hari itu offline, kami tatap muka. Kami berada di gedung Putri ya. Nah, di situ kami banyak belajar beberapa hal yang telah kami pelajari itu lebih kurang mengenai pola pikir ya, mindset, pola pikir tetap dan pola pikir baik unggul, PBB dan PPB seperti itu. Dan kami juga diajarkan tentang pengelolaan sekolah. Berikut juga tentang kewirausahaan apa yang nantinya akan dibekalkan di sekolah tersebut. Nah, yang pastinya di setiap sekolah itu pasti beda-beda ya kewirausahaannya. Nah, disitulah nanti bagaimana kami memulai, di mana ada peluang itu di situ. Apa yang bisa dikelola. Begitu juga dengan check-in kinerja, di mana nanti ada beberapa teman kita nanti yang akan kita nilai seperti itu. Dibahas juga mengenai supervisi ya Bapak Ibu. Supervisi itu apalagi sekarang ada pendekatan mendalam, itu juga ada beberapa hal yang kami pelajari di sana. Itu juga dengan public speaking. Nah, ini salah satu public speaking ini belajar untuk berbicara di depan teman-teman. Apalagi nanti yang akan luas lagi ya, seperti berkomunikasi seperti stakeholder yang ada di sekolah, seperti tokoh masyarakat, apalagi yang berhubungan kedinasan seperti itu. Nah, setelah dipelajari beberapa hal di sana, nah hari ini termasuk dengan materi yang akan disampaikan, yaitu permasalahan yang muncul di sekolah sendiri. Nah, yang kemarin itu kami bahas global ya, teman-teman menyampaikan argumennya, menyampaikan pendapatnya, nanti kelompok lain juga membahas, menanggapi dan seterusnya seperti itu. Nah, kali ini punya masalah sendiri di sekolahnya, bukan masalah sih sebenarnya.
rekomendasi prioritas yang akan kita bahas di sekolah. Nah, yang diambil lagi di inspirasi 3, kepala sekolah satuan pendidikan menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan sikap toleransi melalui program yang dibutuhkan. Program itu pakai dana apa enggak? Melatih siswa atau murid bekerja sama dengan teman yang berbeda kelas, latar belakang dan karakter. Apalagi muncul beberapa hari belakangan yang jelasnya ada aja pembahasan tentang anak kita Bapak Ibu. Yang ini berkelahi, yang ini bercerita tentang bedanya ngejek bapak saya Bu, ini ngejek suku saya Bu. Malah kadang-kadang ada konflik kecil yang mereka lakukan seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang kekayaan budaya Nusantara melalui cerita rakyat, seni, pakaian adat. Nah, pakaian adat ini kemarin setiap 1 tahun sekali ya kita lakukan pas di kegiatan 17 Agustus kalau nggak salah ya. Itu memperkenalkan budaya Indonesia. Membentuk sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, bahasa maupun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam menerapkan nilai gotong royong, persaudaraan dan kebinekaan, menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang inklusif, damai dan menyenangkan. Ini adalah 3 proyek yang saya ingin lakukan. Nah, sasarannya siapa aja Bapak Ibu? Kita lihat sini yang jelas anak kita. Itu juga guru, kita sebagai guru dan tenaga pendidikan sebagai teladan, dan ada juga orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam karakter toleransi. Gitu. Nah, identifikasi isu strategis kepemimpinan ini masih terdapat perilaku intoleransi kecil di kalangan teman-teman kepala didik kita, seperti ejekan, berkelompok, dan seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua, guru belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai toleransi dalam pelajaran. Yang ketiga, minimnya program sekolah yang secara spesifik menumbuhkan budaya toleransi, perlu kolaborasi lebih erat dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung nilai kebinekaan. Nah, untuk inovasi transformasi yang dihadirkan, model barunya melibatkan duta toleransi. Nah, ini nanti harapan ke depan sih, mudah-mudahan berjalan seperti itu ya. Keputusan terkait kegiatan toleransi dibahas secara transparansi antara guru, murid dan orang tua. Transformasinya menciptakan budaya kepemimpinan partisipatif, bukan hanya top-down. Yang kedua, sistem manajemen digital berbasis data. Nah, menggunakan media digital seperti Google Form, aplikasi sederhana, ada website-nya atau telegram sekolah untuk memantau sikap toleransi siswa dan evaluasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan bisa berupa foto, video, atau poster digital disimpan dalam database sekolah sebagai bahan refleksi tahunan. Nah, transformasinya mengelola program lebih transparan, terukur, dan mudah untuk dievaluasi. Nah, strategi pelibatan komunitas sekolah itu menggandeng komite sekolah, orang tua, tokoh masyarakat sebagai mitra, mengadakan parenting toleransi dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Contohnya ada posisi kampung atau gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, transformasinya sekolah menjadi pusat pembelajaran toleransi yang melibatkan ekosistem pendidikan secara luas. Nah, untuk forum refleksi guru atau rapat berbasis pemecah masalah, guru dan kepala sekolah mungkin mengadakan refleksi bersama untuk membahas kasus intoleransi kecil atau dalam kegiatan. Yang kedua, menggunakan metode problem solving approach agar setiap rapat fokus pada solusi bukan sekedar laporan. Nah, dan transformasinya menciptakan iklim yang kolaboratif dan reflektif di kalangan guru. Nah, strateginya fase pertama itu di bulan Juli sampai Agustus. Nah, ini kita mensosialisasikan program ini kepada guru, siswa, dan orang tua. Nah, bukan pada kegiatan itu di bulan Juli atau Agustus sampai Agustus ya. Pemilihannya juga di bulan ini itu pemilihan duta toleransi cilik berkelas dan demokratif. Demokrasi itu
Mereka bisa memilih dari pakai dari kertas atau mencobakannya seperti kita memilih toples atau seperti itu. Nah, diberikan pelatihan dasar untuk tata toleransi, literasi kebinekaan, kepemimpinan, dan komunikasi damai seperti itu. Nah, pada fase kedua itu implementasi September sampai bulan April. Nah, di bulan ini kegiatannya bisa berupa rutin kelas damai ya, bisa diajarkan pojok literasi untuk toleransi. Dan biasanya kita ada pojok baca ya begitu. Jadi kita coba adakan pojok literasi toleransi. Nah, ada kampanye damai juga, lomba cerita nanti diadakan khusus tapi ceritanya tentang toleransi. Dan juga pentas budaya Nusantara. Nah, di sini juga ada kolaborasi lintas kelas, gotong royong, lomba cerita rakyat, hari pakaian adat, pentas seni budaya. Begitu. Nah, juga pada toleransi bersama orang tua, tokoh masyarakat dan komite sekolah. Untuk fase ketiga, refleksi dan pemantapan di bulan Mei sampai bulan Juni. Nah, ini pada umumnya bersifat evaluasi aja. Melalui angket murid, ya, guru dan orang tua. Dan juga forum refleksi guru atau istilahnya berbasis pemecahan masalah yang muncul yang sama dilakukan di beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian apresiasi teladan toleransi bagi murid, guru dan orang tua oleh teman ulang duta dan konflik tentang berjalan berikutnya. Ini direncanakan itu setiap tahun. Jadi anak-anak memotivasi bukan biasa saja yang dilintas sampai 5 tahun atau bukan. Tapi setiap tahunnya kita adakan pembentukan kita ini dan mereka masing-masing termotivasi seperti itu. Ini menjadi. Nah, ini lebih kurang kalendernya yang dilakukan di setiap bulan seperti yang tadi pada fase 1 sampai fase 3. Nah, monitoring dan evaluasi. Untuk siswa, indikatornya meningkatkan sikap saling menghargai, berkurangnya perilaku intern atau ejek atau berkelompok. Nah, alat ukurnya bisa berbentuk angket, observasi guru, jurnal harian murid, hasil karya, poster atau bentuk perintah toleransi. Nah, indikator monitoring itu guru itu konsistensi, mengintegrasikan nilai toleransi dalam pembelajaran. Alat ukurnya itu bisa berupa supervisi pembelajaran, catatan refleksi guru, penilaian kepala sekolah. Nah, sebagai sekolah sendiri, indikatornya munculnya budaya sekolah yang lebih harmonis, kegiatan rutin bertema toleransi terlaksana. Alat ukurnya itu bisa berbentuk dokumentasi kegiatan, laporan haluan sekolah dan kembali ke orang tua. Nah, untuk indikator keberhasilan di orang tua atau masyarakat sendiri, itu indikatornya keterlibatan aktif dalam parenting dan kegiatan sekolah. Alat ukurnya bisa berbentuk oleh hadir kegiatan, kesetimbangan orang tua dan dukungan dari orang tua masyarakat. Nah, strategi dokumentasi dan refleksi itu dokumentasi kegiatannya melalui foto, video, laporan tertulis atau portofolio varian murid. Jurnalnya bisa berbentuk refleksi guru dan catatan murid setelah kegiatan toleransi. Untuk rapat refleksi bulanan guru untuk membahas kendala dan solusi beberapa laporan konsisten dan disampaikan ke komite dan orang tua. Nah, umpan balik dari warga sekolah itu untuk murid bisa melalui angket sederhana, bisa beberapa pertanyaan atau beberapa tulis mereka. Bentuk jawaban pertanyaannya bisa berupa apakah kamu senang bertemu dengan teman berbeda suku atau agama, atau apakah kamu merasa kegiatan duta toleransi ini menyenangkan dihadapi, atau sesi refleksi untuk kelas. Pada setiap akhir bulan murid bercerita pengalaman toleransi yang dialami. Nah, untuk guru itu bisa berbentuk forum refleksi berbasis pemecahan masalah setiap bulan. Kalau untuk orang tua sendiri, sebaliknya bisa berbentuk orang tua yang nanya apakah anak saya itu menunjukkan sikap lebih toleransi di rumah atau apakah saya puas dengan kegiatan duta toleransi di sekolah. Nah,
belajar yang penuh dan inklusif. Bagi guru sendiri terbiasa mengintegrasikan nilai toleransi dalam pembelajaran dan keteladanan, memperoleh pengalaman kolaborasi lintas mata pelajaran dengan tema toleransi. Atau bagi kelas sekolah juga bisa terbangunnya budaya sekolah yang ramah, damai, dan menghargai keberagaman. Sekolah menjadi model praktik baik dalam kegiatan sekolah. Nah, kelanjutannya diharapkan untuk budaya sekolahnya terbentuk sekolah inklusif, harmonis, dan saling menghargai perbedaan. Murid terbiasa bekerja sama lintas kelas, antar kelas. Nah, untuk kinerja guru lebih konsisten mengintegrasikan nilai toleransi dalam pembelajaran serta meneladani sikap positif di kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk pelayanan sekolah memberikan layanan pendidikan yang tidak hanya meningkatkan aspek akademik, tapi juga menunjukkan karakter dan kepemimpinan toleran pada guru. Ini juga strateginya menetapkan program duta cilik sebagai program tahunan sekolah, melakukan regenerasi duta toleransi setiap tahun ajaran baru, membentuk tim penggerak toleransi yang terdiri dari guru, murid, dan orang tua sebagai penanggung jawab kegiatan, mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam tata tertib sekolah, modul ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler, penggalangan dukungan dari komite, tokoh masyarakat, dan dinas pendidikan agar program berjalan baik. Nah, untuk potensi replikasi oleh sekolah lain itu duta toleransi bisa dijadikan best practice praktek baik diadopsi dari sekolah lain. Kegiatan seperti lomba cerita rakyat, Nusantara, hari pakaian adat, dan pentas seni budaya bisa menjadi model sederhana yang relevan bagi sekolah lain dengan kondisi yang berbeda. Nah, dokumentasi kegiatan bisa berupa laporan, video, modul latihan dapat dijadikan tabel praktis untuk sekolah yang ingin menetapkan program serupa. Nah, juga ada potensi untuk dikembangkan menjadi jenjang sekolah toleransi di tingkat kecamatan. Nah, ini adalah harapan kedepannya, semoga bisa menjadi membawa sedikit perubahan untuk program kedepannya khusus untuk keselamatan budaya. Nah, ada sedikit pantun yang disampaikan. Anak sekolah bermain layang terbang tinggi di udara. Mari kita sambut dengan riang program toleransi haji di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Andi beri kesempatan untuk tanya jawab. Setelah saya melihat program Bu Andi ini sangat bagus dan menginspirasi kita semua. Dan kebetulan memang cocok dengan kekurangan kita di lapor pendidikan, iklim yang kurang kondusif terutama di toleransi. Memang situasi kita banyak yang intoleransi. Dalam sebuah program itu pasti ada kendala gitu ya Bu Arti. Bu Arti kebetulan alhamdulillah sudah mendapat pelatihan tentang bagaimana membuka mindset-mindsetnya itu nggak menyempit hati melebar dan sebagainya. Bagaimana kalau ada masalah itu cari solusi dan sebagainya. Mungkin di kita ini Bu Arti ada kendala mengajak yang terlibat termasuk guru dan siswa yang pola pikirnya itu stagnan, pola pikirnya itu belum mau berkembang, nyaman di zona ini gitu, di keadaan ini gitu. Udah kayak gini aja udah bagus kok, begini aja kalau kita jalan kok, atau gaji kita lancar dan sebagainya. Anak-anak juga gitu, kayak gini kan nggak masalah kok gitu. Mungkin itu kendala, mungkin kalau kepala sekolah itu ketika berbicara jadi kepala sekolah. Kalau bagi guru ya itu kan bukan jadi, kalau guru ini kan sifatnya menerima berarti. Kalau instruksi kepala sekolah bagus ini, guru akan ikut gitu. Sehebat apapun guru, yang saya tahu kalau kepala sekolahnya maksudnya stagnan, berpola pikir tertutup, itu nggak akan juga terkembang. Tapi
gitu ya. Mudah-mudahan. Mungkin pertanyaan seperti itu Ati. Dengan kendala itu kira-kira apa yang dilakukan Bu Ati sebagai kepala sekolah? Itu jadi kendala tuh kan. Guru-guru yang kan udah gini aja, nggak semua guru loh mau berkembang gitu. Kendala Bu Ati, kira-kira apa kendala solusinya dari kendala tersebut dengan teman-teman yang berpola pikir tertutup, tetap tidak terbuka. Mungkin itu Bu Ati. Terima kasih. Ini pertanyaan berbunyi tentang bagaimana seandainya itu terjadi di kondisi sekolah saya seperti itu ya Bu. Kita harus lakukan seorang pemimpin yang jelas tawarkan dulu seperti yang telah didapat beberapa setelah saya pelajari, apapun itu semua bermula dari pemimpinnya dulu. Silahkan kepala, seluruh badan, tanpa pikiran kepala kita ini, tapi kita lapar nih, kita rasa lapar. Kita rasa lapar, pikiran kita mau kemana? Kan kita pikir dulu lah, semua ke kantin berjalan tangan dan kaki berjalan, kan kita pikir dulu. Nah pikir itulah kepalanya itu, pemimpin tadi. Nah yang penggerak ini siapa? Bapak Ibu. Tangan nih Bapak Ibu, kaki Bapak Ibu. Jadi suatu sekolah itu nggak akan berjalan. Kepala nggak ada, tangan kaki berjalan, apa jadinya mau kemana tuh badan? Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kepala nggak ada, contohnya pemimpin ya, pemimpin nggak ada, kaki tangan nggak ada, kemana letak? Nah, itu dia. Jadi nggak akan bisa dulu. Jadi kepala dulu yang mikir, baru semua seperti kata Bu tadi. Jadi kalau seandainya itu terjadi di saya, kita ubah lagi PPT tadi jadi PBB dulu, PPB. Bisa berbentuk pelatihan, bisa berbentuk motivasi support itu pasti. Pelatihan PPB itu bukan hanya di pembelajaran anak-anak Bapak Ibu. Kita juga harus seperti itu. Kalau itu terjadi seperti saya, ya saya yang tadi saya terus berikan motivasi, pertama pelatihan untuk guru-gurunya dulu. Untuk merubah jujur, untuk merubah manusia seperti yang kita harapkan itu sulit, luar biasa sebenarnya. Tapi kita punya Allah, kita punya tangan untuk diangkat. Hanya Tuhan yang bisa membalikkan hati manusia Bapak Ibu. Seperti itu.